Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Perkenalkan, saya adalah mahasiswi PPG, nama Fridiana Girsang, NIM 221446273, Unit Kerja SD Negeri 037990 Sibirak, Perpuluhan 6, Kecamatan Perpuluhan, Kabupaten Deiri, Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah video pembelajaran UKIN pada kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1. Mohon masukan, kritik, dan saran yang bisa membangun untuk saya untuk meningkatkan mutu pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini, sehat? Sehat, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan pada saat hari ini. Seperti biasa kita akan memulai pelajaran kita, tetapi sebelumnya Ibu minta dulu satu orang siswa untuk memimpin ya. Yang memimpin doa, silakan maju ke depan. Siapa juga boleh, kalau saya Ibu tunjuk namanya, siapa juga boleh. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami mau memulai pelajaran kami, Bapa. Berkatilah kami, Bapa. Banyak dosa yang kami perbuat, hapusin Bapa agar tidak terhalang anugerah kasih-Mu kepada kami. Kedua orang tua kami, ya Bapa, dimanapun mereka berada, berkatilah ya Bapa. Hanya ini doa harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Ratiana sudah memimpin doa. Oke, selanjutnya lagu wajib Melisa. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjejar pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu, itulah Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan dulu. Terima kasih Melisa. Oke, perhatikan tempat duduknya sudah nyaman. Alat tulisnya digunakan, kita mau belajar alat tulisnya, pulpennya, bukunya, jumlah cantumannya, jarak duduknya diperhatikan. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, globalisasi. Subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran yang ke-1. Sudah siap menghadapi pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Kalau begitu coba arahkan pandanganmu, lihat dan perhatikan, tonton video yang di depan. Oke, sudah ditonton video tadi? Sudah, Bu. Betul sudah ditonton? Sudah, Bu. Dilihat, diperhatikan? Sudah, Bu. Mari kita tanya jawab. Apa yang kalian lihat tadi dalam video tersebut? Tentang pemborosan energi. Contohnya?
Dari mana kalian tahu di video tadi itu ada ditemukan pemborosan energi? Ayo, Sejak siang dihidupkan lampu. sejak siang dihidupkan lampu, boleh. Yang lain? Ya, Dihidupkan Sebentar. TV hidup terus TV hidup terus. Orang lepas tidur. TV, televisi hidup terus, padahal orangnya sudah tidur, tidak ada menonton, begitu? Oke, bagus. Yang lain? Jariel tadi, apa jawabanmu? Hidup tadi bukan Bu, tapi orangnya tadi menyetrika pemborosan listrik. Hidup dari televisi, tetapi orangnya sedang menyetrika pemborosan listrik. Oke, ada yang lain lagi? Kemukakan apa yang kau lihat tadi, katakan saja. Masalah benar atau salah itu urusan belakang. Dan jelas kita melihat sesuatu, kita pasti tahu, oh ini itu ceritanya. Coba lain. Ya, Rafi? Televisi dinyalakan lalu orangnya sambil menyetrika baru dicolokkan Dicolokkan nasi, bijikom, adanya, ya kan? Jadi kalau begitu, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulan yang bisa kita ambil. Kan kalau kita lihat sesuatu, oh begini-begini, seharusnya jangan begini lah. Apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang bisa kalian ambil? Pembelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Sebaiknya matikan dulu terlebih dahulu televisi dan maka menyetrika. Matikan dulu televisi, maka menyetrika. Setuju? Teman-teman yang lain setuju? Oke, katakanlah begini, memakai arus listrik itu jangan secara bersamaan. Contohnya kalau kita sedang menyetrika saja, tidak usah sambil menonton televisi. Bagaimana kita menyetrika nonton televisi? Pemborosan energi. Lalu kita hidupkan televisi atau radio atau tape, lalu kita mendengar lagu dari HP misalnya. Pemborosan listrik. Lalu kita memasak nasi menggunakan biji atau rice cooker, harus kan? Lalu colokkan lagi televisi sambil nonton, ya kan? Dan ternyata kita keluar nyapu halaman. Pemborosan listrik. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil hari ini di video tadi adalah bahwa menggunakan arus listrik itu jangan secara bersamaan. Pandai-pandailah habis. Kalau misalnya energi listrik habis, apa yang terjadi? Kesulitan kan? Kesulitan kan? Lalu bahaya belok kunang habis listrik kon. Nah, itulah hari ini yang mau kita pelajari. Mau kita coba bagaimana cara membuat energi listrik alternatif. Kamu atau siswa mampu merumuskan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk tulisan dengan kalimat efektif secara sistematis. Yang ketiga, melalui pengamatan, siswa menyimpulkan manfaat sumber energi alternatif dengan benar. Yang keempat, melalui percobaan, siswa mampu atau kamu mampu merangkaikan prinsip kerja sumber energi alternatif dengan benar. Jadi setelah kita belajar hari ini, satu hari ini, yang 4 itu harus kita dapatkan. Oke, bisa diambil kalau misalnya susah membaca teks yang di infocus atau di papan, itu bisa kamu buka di bukumu, di buku tulisnya itu ada ya. Tema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Oke, ada teksnya pada pembelajaran 1. Indonesia meluncurkan program akademik energi surya pertama di Asia Tenggara. Oke, sambil Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya, Ibu bagi RKPD atau lembar pekerjaannya ya. Setelah belajar hari ini, siswa mampu menemukan informasi penting dari teks yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu merumuskan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk tulisan dengan kalimat yang efektif. Yang ketiga, melalui pengamatan, siswa menyimpulkan manfaat sumber energi alternatif dengan benar. Terakhir, melalui percobaan, kalian mampu merangkai prinsip sumber kinerja energi itu yang akan kita dapatkan satu hari ini.
Oke, sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Sebelum kita lanjut, untuk memacu semangatnya kita ice breaking dulu, berdiri. Kalau bersenang hati, ingatkan, ingatkan. Berdiri coki ya, coki. Kalau 2, 3 ya. Kita lanjut pembelajaran kita. Perhatikan di buku paketnya ada ya, di depan juga ada, itu ada teks eksplanasi. Dibaca senyap, lalu nanti kau akan temukan informasi dari bacaan itu, ditemukan, lalu dimasukkanlah itu ke dalam LKPD-nya, lembar kerjanya yang bagian barusan. LKPD yang pertama, lembar kerja siswa pertama, kerjakan di sana. Caranya adalah, mana LKPD pertama tadi? Ya, caranya di situ kan ada, dibuat, perhatikan dulu. LKPD yang pertama. Sebentar. Ya. Bentuknya seperti di depan, betul? Betul. Tema titik 2. Bukan. Ini paragraf yang ke satu. Di situ di dalam LKPD di sini kan ada tema titik 2, ya kan? Temanya tadi kan tema ada di situ kan? Tema kedua globalisasi. Lalu ada subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Pembelajaran 1, baru kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Di situ dia kelasnya. Nah, setelah kau baca senyap per paragraf, tuangkanlah ide pokoknya di dalam paragraf ini. Langsung di sini aja dikerjakannya. Langsung di LKPD-nya, tapi di semuanya bekerja mencari, semua mencari. Sudah? Oke, baiklah, kalau sudah, coba kelompok yang pertama. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Paragraf pertama, topik masalah. Peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI. Paragraf kedua, deret penjelas. Sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Paragraf ketiga, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Pendirian Akademi Surya oleh UL diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi listrik. Demikian hasil presentasi kami. Teman-teman, terima kasih. Oke, iya, setelah mendengarkan hasil presentasi mereka, bagaimana pendapat dari kelompok 2 dulu? Baik, kelompok 3? Baik, atau adakah yang kurang dari sana? Mirip seperti yang kalian kerjakan? Mirip? Suaranya kuat, jangan kayak lapar. Mirip? Kalau begitu, untuk kelompok 1 juga berikan A+. Oke. Jadi kesimpulannya adalah, setelah kita membaca sebuah teks, dengan membaca senyap kita dapat menemukan sebuah informasi. Kalau nggak kita baca, nggak dapat itu informasi. Jadi kuncinya baca, perhatikan, lalu temukanlah informasi. Oke. Pelajaran kita hari ini adalah mengenai merangkai listrik berbahan dasar jeruk nipis. Pertanyaannya adalah, mengapa kita memakai jeruk nipis?
Biar supaya hemat energi listriknya. Ya, supaya hemat energi listriknya. Oke. Yang lain. Karena jeruk nipis menyimpan energi. Karena jeruk nipis itu menyimpan energi, boleh. Yang lain. Karena sumber daya energi itu dari air, jadi di jeruk nipis itu ada sumber daya energi yang seperti air. Yang mana air itu adalah penghantar energi listrik yang baik, itu maksudnya, Toki? Iya. Oke, ada jawaban yang lain? Iya, semua yang kalian katakan itu benar. Jeruk nipis itu memiliki ion positif. Jadi bisa menghantarkan arus listrik. Tetapi tidak sendirinya, harus dihubungkan dengan logam. Ada lagi nanti apa? Ada nanti bahan-bahannya kita temukan di sana. Ya? Oke, untuk itu supaya kita dapat merangkainya, supaya kita dapat melakukannya, kita harus menonton videonya dulu. Bagaimana caranya, apa alat dan bahannya, kita perhatikan di video yang di depan. Perhatikan dengan seksama. Sudah ditonton? Sudah. Ditonton? Sudah. Jadi kalau di video itu tadi ada diberitahukan bahwa alat-alatnya itu bahan-bahannya itu ada jeruk nipis 5. Kalau dalam praktik kali ini kita pakai jeruk nipisnya 4 saja, ya. 4 saja. Sudah? Alat dan bahannya apa lagi tadi? Coba ingat lagi yang kau tonton tadi. Aku. Jeruk nipis. Logam warna kuning. Lalu ada lampunya untuk mentes apakah harusnya berjalan dengan baik ataupun tidak. Coba kau catatkan dulu alat-alat dan bahannya itu, ya kan? Kau ingat, nanti akan dibagikan dari depan alat dan bahan yang akan kamu gunakan per kelompok. Sudah? Lalu sebelum dikerjai kita sepakat dulu. Kita sepakat proyek ini atau rangkaian listrik berbahan dasar jeruk nipis ini akan kita selesaikan selama 15 menit. Bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Akan dibagikan bahannya per kelompok. Alat dan bahan sudah letak di mejamu, sudah tinggal hanya memindahkan ke dalam LKPD-nya, lembar kerjanya. Kelompok 2 bagaimana? Belum? Kelompok 3 dan kelompok 1 tadi sudah mengetes ya, sudah mencoba menghidupkan rangkaian lampunya. Lampunya di rangkaiannya sudah bisa berhasil kan? Oke, kelompok 1 coba maju ke depan. Berdasarkan hasil diskusimu itu, kelompok lain mendengarkan, memperhatikan. Coba diulang dari atas. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Laporan kegiatan percobaan sumber alternatif energi listrik. Nama percobaan, sumber alternatif energi listrik. Tujuan percobaan, membuat rangkaian lampu sederhana dengan sumber energi tumbuhan. Alat dan bahan, penjepit buaya 4 buah, jeruk nipis 4 buah, lampu LED 1 buah, kabel 4 buah, cutter untuk memotong jeruk nipis, koin warna kuning 4 buah. Langkah kerja, siapkan jeruk nipis ditusuk 1 uang koin yang berfungsi sebagai kutub negatif dan 1 paku yang berfungsi sebagai kutub positif. 2. Hubungkan uang koin yang 1 dengan paku pada jeruk nipis, yang lainnya menggunakan kabel penjepit buaya. Hubungkan penjepit buaya dengan lampu LED. 4. Lihatlah nyala lampunya. Lampunya akan bercahaya terang. Kesimpulan, lampu tersebut dapat menyala karena adanya energi listrik pada jeruk nipis.
Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Bagaimana tanggapan kelompok 2 dan 3? Benar? Benar. Oke, kasih tepuk tangan kelompok 1. Sekarang kita minta kelompok 2 untuk membacakan hasilnya ke depan. Hai teman-teman, sekarang kita akan mempresentasikan hasil percobaan. Nama percobaan sumber alternatif energi listrik. Tujuan percobaan membuat rangkaian lampu sederhana dengan sumber energi tumbuhan. Alat dan bahan: 4 buah penjepit buaya, 4 buah jeruk nipis, 1 buah bola lampu kecil, 5 buah kabel, 4 buah kain warna kuning, pisau lipat atau cutter untuk membuat lubang pada jeruk nipis. 1. Langkah kerja. 1. Setiap jeruk ditusuk 1 uang koin yang berfungsi sebagai kutub negatif dan 1 paku yang berfungsi sebagai kutub positif dan paku. 2. Hubungkan uang koin pada jeruk nipis. 3. Yang lampunya menggunakan kabel penjepit buaya. 3. Selanjutnya hubungkan kabel penjepit buaya dengan lampu LED. 4. Lihatlah lampu yang terjadi jika nyala. Lampu belum kelihatan, maka tambahkanlah jeruk nipis agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Lampu tersebut dapat menyala karena adanya jeruk nipis. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan kelompok 2. Ya, cuman tadi kalau ibu dengar di situ kelompok penjepit buaya itu 4. Sesungguhnya 5 pasang ya, 5 pasang ya, hanya dari sedikit ya buaya 5 pasang, bukan 4 tadi ya. Tidak apa-apa, itu mungkin salah menulis, terlalu semangat dia kan, tapi hasilnya benar-benar bagus. Silakan duduk kelompok 2. Oke, baiklah sekarang coba dulu tanya dulu kalian, apa kendala yang kalian hadapi dalam merangkai percobaan tadi? Apa kendalanya? Ano mapesupot, ano bemol? Apa kendala yang kalian hadapi? Kalau dikatakan lancar-lancar semua, buktinya tadi ada yang masih belum berhasil. Pokoknya apalah kendala yang kalian dapatkan saat melakukan percobaan ini? Bro? Kalau bikin jepit buaya ke lampunya. Memasangkan penjepit buaya ke lampunya. Iya betul tadi, karena tidak ada fittingnya kan. Makanya kita pinjam tadi punya kelompok 1. Itu kendala kan Lasro? Iya kendala. Itulah kendala tadi yang dihadapi oleh si Lasro. Oke, bagus Lasro. Terus yang lain, apakah tidak ada kendala atau apa kendala yang kalian hadapi? Mungkin berbeda kendala si Lasro dengan kendala si Rafiana, berbeda dengan kendala si Jerian dan lain sebagainya. Katakan saja apa kendala yang menghadapi. Bu, aku takut megang jeruk nipis, itu kendala kan? Bu, aku kalau megang jeruk nipis itu badanku gatal-gatal, itu kendala. Kalau memang betul ada ya, coba apa kendala Reja? Gak ada yang kurang ya penjepit buaya. Oh, kendalanya tidak ada. Kendalanya itulah Reja. Kendalanya adalah penjepit buayanya kurang 1. Itu termasuk kendala. Kendala maksudnya hal yang menyebabkan sesuatu itu tidak berhasil, ya kan? Jadi karena kurang penjepit buayanya, itulah kendala yang dihadapi si Reja. Mungkin si Jerian ada kendala? Sama ya? Sama kayak si Jerian. Ya, karena tadi satu kelompok ya, tapi jawabannya betul. Cuman tadi salah nulis ya. Si Sarifah ada kendalanya?
Menyampaikan kabar keluarga bersama apapun. Agak susah? Karena biasanya kalau listrik ini biasanya dipegang oleh laki-laki, tapi bukan berarti perempuan tidak boleh pegang, ya. Jadi setelah dites tadi bisa menyala lampunya, tapi ini hanya bersifat sementara. Tidak akan bisa itu kau pakai di rumah sebagai lampu tidur. Sifatnya hanya sementara, namanya juga alternatif. Jadi kesimpulannya adalah bahwa jarum nipis itu dapat menghantarkan arus listrik. Paham? Paham? Sekarang kita mau mengerjakan evaluasi. Keluarkan kertasmu selembar per orang. Kita akan mengerjakan evaluasi. Soalnya akan ditampilkan di depan. Oke, soalnya hanya sedikit, hanya 2 butir soal. Kau kerjakan masing-masing selembar kertas. Jangan lupa mau tulis namamu, kelas, dan sebagainya. Jawabannya hanya 2. Sudah di sini semua, nggak ada lagi yang tinggal. Sudah ya, sudah depan semua kan? Sebagian ada yang belum selesai menggambarkan apa-apanya ya. Sebenarnya enggak ibu minta harus terlalu cantik sekali tidak, tapi setidaknya bisa kau gambarkan rangkaian yang tadi kalian buat. Mau tahu siapa yang unggul hari ini? Sebenarnya semuanya unggul, tetapi yang paling unggul hari ini adalah siapa? Rapiana. Yang kedua Miriel. Yang ketiga Sarifa. Dan semuanya sebenarnya unggul. Ibu katakan tadi semuanya sebenarnya unggul, tapi paling, kan namanya juga paling, ada tingkatannya ya. Jadi bagi yang lain untuk pelajaran selanjutnya kejar ya. Semuanya harus bisa menjadi unggul. Oke, untuk tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Pelajaran kita sudah berakhir. Minggu depan kita akan beralih ke pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai mencintai produk dalam negeri. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan doa, memimpin doa seorang ke depan. Tadi siapa? Si Rapiana, sekarang coba si Coki. Mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Shadaqallahul azim. Amin. Terima kasih Coki. Pelajaran kita hari ini sudah usai. Kita bertemu besok dalam keadaan sehat. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sudah boleh langsung pulang.